Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai ekologi. Kita sudah mempelajari mengenai berbagai komponen abiotik yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ada banyak banget ya, dari suhu, pH, topografi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, faktor abiotik tersebut dapat membatasi pertumbuhan suatu populasi. Misalkan, di suatu kolam, gitu ya, ada banyak ikan. Nah, karena kolamnya sempit, maka ikannya populasinya segitu-segitu aja. Nah, teman-teman, hal-hal seperti demikian dalam ekologi itu yang kita sebut sebagai faktor pembatas. Nah, jadi teman-teman, faktor pembatas itu sering sekali dibicarakan di soal-soal di ekologi, gitu ya. Jadi, faktor pembatas atau yang biasanya disebut limiting factor adalah hal-hal yang dapat membatasi gitu ya, membatasi jumlah dari suatu populasi organisme di suatu tempat gitu ya. Jadi faktor-faktornya bisa macam-macam, yaitu si faktor abiotik itu sendiri. Bisa suhu, bisa pH, bisa keberadaan sinar matahari, dan sebagainya. Oke ya, pokoknya dia yang akan menjadi pembatasnya. Nah, teman-teman, mengenai faktor pembatas, di sini kita dapat menemukan beberapa ketetapan atau hukum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hukum yang kita sebut sebagai hukum minimum. Nah, teman-teman, hukum minimum ini dikemukakan oleh pertama itu yang kita sebut sebagai Liebig gitu ya. Namanya Liebig. Nah, tetapi Liebig di sini penelitiannya lebih ke arah pertanian atau nutrisi tumbuhan. Nah, jadinya teman-teman, untuk hukum dari Liebig kemudian akan disempurnakan oleh Taylor gitu ya. Jadi, yang kita pelajari di sini adalah semacam gabungan gitu ya, dan kita tarik esensinya dari hukum minimum yang dikemukakan oleh Liebig dengan Taylor. Nah, kenapa sih disebut sebagai hukum minimum? Nah, teman-teman, hal ini dapat lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi berupa tong kayu. Nah, jadinya teman-teman, saya gambarkan yang sederhana saja ya. Teman-teman kalau pernah lihat barrel atau tong kayu gitu ya. Nah, di sini kan biasanya ada tersusun dari papan-papan gitu ya. Seperti ini. Nah, anggaplah papannya ini tidak sama panjangnya gitu ya. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian ini nggak rata nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ya, anggaplah dia sudah melingkar gitu ya. Anggaplah dia sudah melingkar. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, jadi satu papan ini akan mewakili suatu faktor abiotik. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan kita ambil dari definisi yang dipakai oleh Liebig gitu ya. Misalkan karena ini berhubungan sama unsur hara, kita pakai ceritanya di sini ada fosfor gitu ya. Kemudian ada sulfur, kemudian ada magnesium, kemudian ada hal-hal lain misalkan di sini N nitrogen gitu ya. Kemudian bahan kimia lainnya X, Y, Z gitu ya. Jadi ini adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, teman-teman, bayangkan untuk tong atau barrel ini diisi dengan air. Maka kalau diisi dengan air gitu ya, diisi dengan air, maka
dia keisinya sampai kemana? Apakah dia bisa terisi penuh? Enggak. Dia akan terisi sampai pada papan yang mana? Papan yang N, ya kan? Nah, teman-teman, ini yang dimaksud dengan hukum minimum. Nah, jadinya teman-teman, kebutuhan yang dibutuhkan suatu organisme, dalam konteks ini misalkan tumbuhan, itu tidak ditentukan oleh keseluruhan unsur hara yang tersedia di lingkungan, tetapi ditentukan oleh si N-nya dalam konteks ini. Nah, N ini yang kemudian kita sebut sebagai faktor pembatas, gitu ya. Nah, jadinya ditentukan oleh dia. Mau P-nya ada banyak kek gitu ya. Mau magnesiumnya ada banyak di tanah. Tetapi kalau kita tahu oh tumbuhan X butuh banyak nitrogen tetapi ternyata yang tersedia itu sedikit, ya tetap aja gitu ya. Karena nanti pertumbuhannya maksimal di batasnya si N. Gitu ya. Atau maksimalnya di faktor pembatas. Paham ya? Nah, ini akan lebih mudah juga dan ya udah sama saja ketika kita melihat yang disempurnakan oleh Taylor. Berarti faktor abiotik yang ditentukan di sini tidak terbatas pada unsur hara saja, ya kan ya? Maka per papan ini, nah ini bisa tergantung banyak faktor abiotik, gitu ya. Bisa suhu, pH, cahaya matahari, kemudian misalkan ada ruang gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah ikan di kolam tadi, berarti kalau ini adalah si kolam, si luasan gitu ya atau teritori, maka teritori atau space itu menjadi faktor pembatas bagi si ikan yang di kolam tadi. Gitu ya. Nah, teman-teman sekarang paham ya? Apa yang disebut sebagai faktor pembatas. Karena untuk soal-soal ekologi yang sifatnya agak analisis, biasanya muncul istilah-istilah seperti ini. Nah, tapi dari katanya saja udah jelas banget ya, karena dia membatasi jumlah populasi. Tetapi untuk contohnya, nah itu lebih bisa atau lebih mudah dijelaskan dengan hukum minimum. Oke ya. Nah, saya nggak akan tulis banyak-banyak teks gitu ya, karena ini pada dasarnya lebih mudah diterima menggunakan contoh atau konsep. Oke ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk hukum yang kedua. Nah, hukum yang kedua itu yang kita sebut sebagai hukum toleransi yang dikemukakan oleh Shelford. Nah, Shelford adalah seorang ahli zoologi gitu ya. Nah, beliau mengemukakan mengenai distribusi yang berhubungan dengan kebutuhan faktor abiotik dari suatu makhluk hidup. Oke ya. Nah, sebenarnya untuk hukum toleransi saya sempat menyatakan ini di video-video sebelumnya, tapi secara implisit gitu ya. Nah, ini secara formalnya saja. Oke, kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu ya, biar penjelasannya lebih enak. Nah, misalkan ini ada sumbu Y. Nah, di sini adalah sumbu X-nya. Semoga cukup lurus ya. Nah, untuk sumbu Y-nya ini adalah N gitu ya. Teman-teman tahu ya, N itu apa? Kalau di matematika berarti ini adalah jumlah dari organisme. Oke ya. Saya tulisin saja, ini adalah jumlah organisme. Oke. Nah, kemudian X itu bisa bermacam-macam. Tergantung faktor abiotiknya apa gitu ya. Maka yang X ini kita bisa bilang ini adalah suatu rentang abiotik gitu ya. Nah, misalkan apa? Kita ambil yang paling mudah itu adalah suhu gitu ya. Nah, jadinya misalkan kalau kita ambil contohnya adalah suhu, oke. Misalkan kita ambil contohnya suhu gitu ya.
maka teman-teman bisa langsung mengambil rentang bahwa ke sini makin dingin, ya kan ya. Di sini dingin, makin dingin, dan makin ke sana itu makin panas, gitu ya. Jadi ada dingin banget dengan panas banget. Nah, yang biasa saja adem-adem itu di bagian tengahnya, oke ya. Nah, teman-teman, untuk hukum toleransi yang dinyatakan Shelford, bentuk dari kurvanya itu selalu membentuk pola atau gambaran seperti lonceng, gitu ya. Saya gambarkan untuk kurvanya. Oke. Misalkan gambar kasar ya. Jadi misalkan seperti ini. Ya, semoga rata atau cukup simetris ya. Nah, teman-teman, jadi artinya apa? Biasanya untuk faktor abiotik gitu ya, dalam suatu rentang untuk kondisi yang di tengah-tengah itu adalah kondisi dengan jumlah organisme yang terbanyak gitu ya. Ini adalah kondisi yang terbanyak. Maka ini kita bisa bilang adalah kondisi optimal. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bikin beberapa zona nih. Bisa seperti ini. Kemudian ini. Nah, kemudian ini adalah yang ini. Oke. Oh, ini agak miring ya. Anggaplah ke sini ya. Oke, jadinya teman-teman, zona ini gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai zona optimum. Oke. Nah, teman-teman, bayangkan di sini ada suatu populasi gitu ya. Populasi organisme, misalkan tumbuhan X gitu ya, atau tumbuhan D pada umumnya. Nah, ya berarti anggota yang paling banyak adalah di suhu yang optimum. Nah, kemudian untuk di zona yang ini gitu ya, yang ini dengan yang ini, maka ini adalah zona dia mengalami stres gitu ya. Ini juga mengalami stres. Kok stres? Emang dia ujian di biologi gitu ya. Kalau suatu organisme hidup di area yang tidak begitu sesuai dengan kebutuhannya, misalkan agak dingin, agak panas, padahal dia maunya yang biasa aja gitu ya. Atau misalkan dia aslinya hidup di pH yang normal, tapi dia dikasihkan asam dikit atau agak basah, maka dia akan mengalami yang namanya stres atau dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai tercekam gitu ya. Maka teman-teman, kondisi di sini misalkan si populasi si tumbuhan gitu ya, dalam kondisi seperti ini, maka dia sedang tercekam atau kena cekaman dingin. Di sini cekaman panas. Maka ini adalah zona stres atau zona yang kita benar-benar sebut sebagai zona toleransi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan zona yang di sini dengan zona yang di sini. Kalau ini adalah organisme yang sama, berarti pada kondisi optimum itu dia benar-benar bisa melakukan fungsi tubuhnya secara normal. Tetapi kalau untuk di kondisi stres atau tercekam, maka dia hanya bisa bertahan hidup, nggak optimum atau optimal gitu ya. Jadi dia tetap bisa hidup, tapi misalkan dia nggak bisa reproduksi gitu ya. Nah, ketika dia sudah di zona yang super dingin gitu ya, atau super panas, maka ini adalah zona yang kita sebut sebagai intoleran. Nggak bisa ditoleransi lagi gitu ya, intoleran. Nah, berarti sudah mati gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk penerapan ini misalkan apa? Misalkan persebaran tumbuhan di bumi gitu ya. Banyaknya di area tropis, makin ke kutub itu makin sedikit ya kan? Makin ke kutub makin sedikit gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, hukum toleransi atau yang dinyatakan oleh Shelford ini akan sangat membantu analisis ekologis mengenai kebutuhan abiotik dari suatu organisme.
Nah, teman-teman, ingat bahwa dalam hukum toleransi atau Shelford, rentang abiotiknya itu bisa bermacam-macam. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mengkategorikan organisme menjadi dua, yaitu yang kita sebut sebagai dengan istilah steno dengan istilah euri, gitu ya. Nah, apa sih maksudnya steno dengan euri? Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai ekologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!